Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Ta'limul Muta'allim, yang dengan masih membahas tema yang kemarin ya. Tentunya semoga saja adik-adik masih ingat. Dan sekarang mari kita melanjutkan pada baris selanjutnya setelah syair. Sudah siap semuanya ya? Dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duh Allah illa idza talaba, kecoba ing dalam menalikane nopre sapa ahlul ilmi al jaha ing pangkat lil amri karena iso merintah, lil amri karena iso merintah, bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahyi dan melarang, anil mungkari saking kemungkaran, wa tamfidil haqqi lan iso ngelestarikno ing kebenaran, lan iso ngelestarikno ing kebenaran, wa i'zazid dini lan mulyaaken agama, la li nafsihi ora kok krana awake dhewe, wa hawahu lan hawa nafsune ahlul ilmi, wa hawahu lan hawa nafsuni ahlul ilmi. Fayajuzu mungko wenang apa zalika mengkono tolabal jaha, yang tadi ya, kembali ke depan, tolabal jaha lil amri biqadri ma kelawan kadar perkara yuqimu kang jumenengake apa bihima al amro ing perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahya lan melarang, anil mungkari saking kemungkaran, wa yambaghi lan sayukjo li talibil ilmi katwe wong kang nopreh ilmu ayyatafakkaro ing yanto mikir sapa ahlul ilmi fi dzalika ing dalem mengkono niat, fa innahu mongko temen setuhune ahlul ilmi iku ya ta'allamu belajar sopo ahlul ilmi al ilma ing ilmu bijuhdin kelawan sungguh-sungguh, kathirin kang akeh, fala yasrifhu mongko ojo berpaling sopo ahlul ilmi, memalingkan sopo ahlul ilmi hu ing niat ilad dunya maring dunya, al haqirati kang ino, al qalilati kang sithik, al faniyati kang bakal rusak. Syi'run kaya dene syair, hiyad dunya utawi iku dunya iku aqallu luweh sithik minal qalili saking barang kang sithik, wa asyiquha lan utawi wong kang demen ing dunya, wa asyiquha lan utawi wong kang demen ing dunya iku adzallu luweh ina
lebih hina minadz dzalili saking barang kang ino tusimmu budek ake membuat budek budek. Nah, membuat tuli opo dunya bisihriha kelawan daya tarik dunya qauman ing qaum wa tu'mi lan butaake opo dunya fahum mongko utawi ahlul ilmi iku mutahayyiruna wong kang bingung sapa ahlul ilmi bila dalilin kelawan tompo pegangan bila dalilin kelawan tompo pegangan wayam bari lan seyupjo li ahlil ilmi katuwe wong kang nopreh ilmu atau ahli ilmu alla yudhillah yanto orangino sopo ahlul ilmi nafsahu ing awak dewene ahlul ilmi bitamai kelawan ketamaan fi ghairi matma'in ing dalem seliyane panggonan tamak wa yataharrazu lan ngrekso sapa ahlul ilmi wa yataharrazu lan ngrekso sapa ahlul ilmi amma saking barang fihi kang tetep ing dalem ma apa madzallatul ilmi inone kehinaan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa yakunu lan ono sopo ahlul ilmi iku mutawadhi'an dadi wong kang andhap asor utawa wong kang tawadhu. Jadi melanjutkan yang kemarin, di dalam menuntut ilmu setiap orang yang menuntut ilmu harus membenahi niatnya agar supaya ilmu yang dicarinya, agar supaya ilmu yang didapatkannya bisa bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga mendapatkan barokah. Nah, ketika manfaat kepada dirinya sendiri dan bisa barokah terhadap lingkungan sekitarnya, maka insya Allah dia telah mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Nah, Allahumma illa talabal jahalil amri bil ma'rufi. Jika misalkan kita memiliki niat lain, yaitu niat untuk mendapatkan suatu kekuasaan, tapi kita mencari ilmu, misalkan ya adik-adik ya, mencari ilmu karena ingin mendapatkan suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan itu karena ingin digunakan untuk memerintahkan pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran, serta wa tanfidil haqqi wa i'zazid dini, yaitu untuk melestarikan kebenaran-kebenaran serta memuliakan agama, la li nafsihi wa hawahu, tidak karena dirinya sendiri, bukan karena dia ingin mengumpulkan kekayaan, bukan karena dia ingin mendapatkan tahta, bukan. Wahawahu, dan bukan pula karena hawa nafsunya dia yang ingin memiliki kesempatan untuk memerintah dan menguasai orang lain, bukan seperti itu, akan tetapi karena ingin menebarkan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Maka bagaimana hukumnya? Fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Maka diperbolehkan, karena kenapa? Selama batasan-batasannya dia patuhi, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan memerintahkan kebenaran-kebenaran serta menjauhkan atau mencegah kemungkaran-kemungkaran sebelum terjadi. Nah, itu diperbolehkan. Jadi misalkan kita belajar, kemudian masuk perguruan tinggi, kita memiliki cita-cita menjadi pemerintah, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, itu tidak masalah asalkan niatnya. Kenapa ingin menjadi presiden dan bupati? Karena ingin mengayomi rakyat-rakyat kecil,
karena ingin mengayomi pesantren-pesantren, karena orang yang berkuasa itu memiliki kesempatan dan wewenang terhadap rakyat-rakyat di bawahnya, seperti itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika. Nah, dan seharusnya orang yang menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar belajar. Jadi ada di sekolah sudah ditata niatnya, bukan karena disuruh ayah atau ibu atau karena memang hanya mengikuti rutinitas dan formalitas, bukan seperti itu. Akan tetapi adik-adik memang harus sudah memiliki niat. Niatnya untuk apa? Ya seperti yang disebutkan dari kemarin, untuk memuliakan agama, untuk memiliki cita-cita yang luhur, memiliki rasa ingin membantu orang lain, sesama manusia, sesama hamba Allah. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin kasirin fala yasrifhu ila dunya al-haqirati al-qalilati al-faniyati. Maka seharusnya ketika kita sudah berada di bangku sekolah, memiliki kesempatan untuk sekolah, seharusnya bagi kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan malah bermalas-malasan. Karena kenapa? Karena kita harus mensyukuri karunia yang telah diberikan Allah, yakni kesempatan untuk belajar. Di luar sana banyak anak-anak kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar, padahal mereka pengen belajar. Tapi karena mereka terhalang oleh entah kondisi ekonomi, karena bekerja membantu orang tuanya, seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Adik-adik karena memiliki orang tua, memiliki dari kondisi keekonomian baik, maka harus digunakan kesempatan itu dengan belajar yang rajin dan tidak bermalas-malasan. Fala yasrifu ila dunya al-haqirati al-qalilati al-faniyati. Maka niatnya jangan sampai dibelokkan pada hal-hal yang berbau dunia. Misalkan besok-besok aku pengen jadi ini biar aku bisa jadi orang kaya dan membeli ini itu. Nah, itu kan tujuannya sudah tujuan duniawi. Padahal semua hal yang berbau dunia itu akan rusak, akan tiada karena semuanya fana gitu. Syi'run, seperti dalam syair oleh ulama digambarkan dalam syair, hiyad dunya aqallu minal qalilu wa 'ashiquha adallu minadz dzalilu. Dunia itu adalah sedikit dari barang-barang yang sedikit. Jadi sebenarnya dunia itu tidak ada artinya, hanya permainan belaka. Sedangkan orang yang mencintainya adalah paling hinanya seorang dari semua kehinaan-kehinaan. Orang yang mencintai dunia, orang yang senang ketunyon lah istilahnya ya. Ketunyon itu paling hinanya manusia dan hamba Tuhan, hamba Allah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Dunia itu akan membuat orang bisu, akan membuat orang tuli dan tidak bisa melihat, buta terhadap hal-hal di sekitarnya. Dan orang yang mencintainya akan merasa kebingungan. Karena kenapa? Karena ya ketika orang mencintai dunia, keinginannya tidak ada habisnya, tidak ada kepuasan di dalam kehidupan mereka. Makanya jika menuntut ilmu karena tujuan dunia, maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan di dalam hidup. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama'i fi ghairi matma'in. Dan seharusnya orang yang menuntut ilmu itu tidak menghinakan dirinya dengan tomak yang tidak pada tempatnya. Jika memang tomak pada tempatnya tidak masalah, misalkan tamak ingin belajar terus itu tidak masalah, asalkan tahu waktu ya. Jadi orang yang tomak mengejar sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka itu adalah sehina-hinanya ahlul ilmi. Wa yataharraz amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi. Dan orang penuntut ilmu itu tahu bagaimana menjaga kehormatan dirinya agar supaya dia tidak menjadi orang yang hina. Jadi ketika adik-adik sudah memiliki ilmu, maka harus menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mana kemaksiatan tersebut bisa membuat ilmu dan dirinya hina. Wa yakunu mutawadhi'an, serta orang yang memiliki ilmu seperti ilmu padi, semakin banyak ilmunya maka ia akan semakin merunduk. Jadi tawadhu, tidak sombong orang yang memiliki ilmu. Ya cukup ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada orang tuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.